Karena ini mayatnya itu akhirnya nanti bisa bangkit lagi. Dan jadi nggak terkendali guys. Jasad laki-laki itu gerak sendiri meronta-meronta mau bangkit. Selamat datang di Nyerem Serem yang bisa bikin lu merem, zrem. Kembali lagi bersama Gineros atau biasa dipanggil Geros yang hobinya bacain cerita horor dari kalian. Kali ini gue mau bawain legenda horor yang berasal dari Kalimantan guys. Yang pastinya kalian udah tahu lah ya, tanah Kalimantan itu tuh banyak banget menyimpan misteri-misteri guys. Gue mau bahas 3 sosok yang udah dikenal di Kalimantan guys. Tapi sebelumnya gue mau mastiin dulu nih, kalian udah subscribe belum ke channel gue? Kalau belum, subscribe dulu. Udah? Oke, mari kita lanjut ke ceritanya. Kalimantan atau tanah Borneo ini punya adat yang kental banget guys. Makanya nggak jarang tanah Borneo disebut sebagai tanah yang penuh misteri. Orang asli Kalimantan jarang nih berkuar-kuar soal sosok asli yang mereka yakini ada di hutan-hutan mereka guys. Ini dia 3 hantu yang menurut gue serem banget guys dari Kalimantan. Dan bahkan beberapanya mematikan. Yang pertama ada hantu Mariaban. Hantu ini itu ada di dalam hutan belantara guys. Lebih tepatnya di tanah Banjar hulu sungai. Sosoknya ini tinggi, besar, berbulu hitam, tapi matanya itu merah menyala guys. Dan dia juga punya gigi yang tajam, taring semua isinya. Wajahnya ini sering disama-samain kayak leak Bali ya, yang kayak begini nih. Tapi siapapun yang pernah ketemu langsung sama Mariaban ini pasti tahu bedanya nih. Karena Mariaban ini sosoknya itu lebih besar guys. Bedanya sama genderuwo nih ya. Biasanya genderuwo jarang tuh diketahui jalan-jalan guys. Jadi genderuwo tuh menetap di satu tempat aja. Tapi kalau sosok ini guys, itu suka banget jalan-jalan. Bahkan dia bisa ngejar kalian lari. Bener-bener bisa memburu manusia gitu loh guys. Dia ini punya sifat yang ganas dan beringas banget lah ya. Siluman ini juga haus akan darah guys. Dan memang makanan satu-satunya itu adalah darah hewan dan juga bisa darah manusia. Dia juga punya nafsu yang tinggi untuk ngesele orang-orang nih yang ngedeketin dia guys. Makanya sosok ini paling ditakuti sama pemburu-pemburu guys. Atau juga pencari-pencari kayu yang kerjanya itu ada di hutan gitu. Nah selain itu Mariaban itu juga punya kemampuan menyamar sebagai manusia guys. Tapi untungnya nih wujud penyamarannya itu gak bakal sempurna banget kayak manusia. Pasti bisa ada postur-postur tubuhnya yang kelihatan guys. Misalnya Mariaban itu kan tinggi banget ya. Biasanya dia menyamar jadi manusia yang tingginya itu gak wajar gitu. Terus matanya yang merah banget nih, semerah darah, itu tuh bisa aja kelihatan guys. Nah selain dia juga bisa menghisap darah manusia nih, orang Kalimantan itu banyak banget yang takut sama Mariaban karena bagian tubuh Mariaban ini sering disalahgunakan guys sebagai jimat. Kan Mariaban tadi itu kan sangat kuat, terus dia juga bisa menakut-nakuti lah ya. Makanya katanya bulunya yang hitam pekat itu bisa membuat siapapun yang punya bulu itu guys. Jadi mudah ngebuat cewek-cewek ini kelepek-kelepek gitu guys, pelet lah intinya. Jadi siapapun yang memakai bulu Mariaban ini bakal terlihat maskulin gitu, gagah banget. Sampai cewek-cewek tuh tergila-gila gitu sama dia. Selain jadi pelet buat lawan jenis nih, ternyata bulu Mariaban juga bisa diletakin di bagian tubuh manusia nih, yang fungsinya itu bakal ngebikin tubuhnya itu anti peluru, anti baset, anti kadal, pokoknya kebal lah intinya. Laki-laki yang make ini biasanya kalau berantem itu bikin musuh-musuhnya itu udahlah kalah aja lah. Karena dia bisa berubah jadi sosok yang besar, terus juga gagah banget gitu ya guys, matanya merah. Dan ya ngesle mereka gampang aja, ibaratnya kayak keluar gitu guys kodamnya. Nah kalau ada orang yang maksa buat adu mekanik nih ya sama pemilik bulu Mariaban ini, mereka bakal kewalahan sendiri guys. Soalnya laki-laki yang punya jimat ini tuh biasanya juga kebal terhadap senjata-senjata guys. Ya kelihatannya menarik ya, tapi kalian jangan main-main guys, karena ada resikonya loh. Karena kan gak mungkin ya enak-enaknya mulu gitu, pasti ada aja yang gak enaknya. Jadi resikonya memiliki bulu Mariaban ini, siapapun yang keseringan pakai bulu Mariaban, sifatnya itu bakal lama-lama berubah kayak sosok Mariaban yang asli guys.
Katanya pemilik bulu Maryaban seumur hidupnya bakal kena sial terus. Dan juga hatinya itu gak bakal merasa tenang guys. Dia bakal terus ngerasa paranoid, was-was, yang nyebabin dia tuh punya anger issue gitu, jadi marah-marah terus gitu, jadi ganas banget dan punya keinginan untuk ngesele orang-orang sekitar dia guys. Hal ini ngebuat orang yang punya bulu Maryaban itu nggak percaya sama sekali sama orang lain guys. Bahkan juga katanya para dukun ini ngasih spoiler duluan gitu loh guys, kalau lu pengen punya bulu Maryaban lu harus jadi orang kaya dulu, karena katanya rezeki bakal dijauhin gitu guys. Nggak tahu deh kenapa, jangan tanya gue ya. Ya iyalah ya, mending nggak usah, aduh udah bakal nggak masuk surga, terus hidupnya kagak tenang. Untungnya untuk dapat bulu ini tuh susah banget guys, makanya jadinya nggak banyak nih yang punya ilmu Maryaban. Saking berbahayanya bulu ini guys, katanya cuma boleh dipakai kalau emang lagi butuh banget. Kayak contohnya nih, untuk membela diri atau bela keluarganya yang harus berantem gitu lah ya guys. Jadilah digunain tuh bulu guys. Tapi kalau bulu ini lagi nggak digunain nih, lagi nggak dipakai, itu nggak boleh ditaruh di dalam rumah guys. Pokoknya harus ditaruh di luar rumah dan disembunyiin. Sebenarnya gue nggak nemu ya alasan spesifiknya kenapa nih ya harus di luar rumah guys. Tapi mungkin ada sangkut pautnya karena efek mematikan bulu Maryaban ini yang bisa ngebikin pemiliknya itu emosi terus juga marah terus, makanya jangan taruh di dalam rumah gitu. Nah ini ada kisah yang cukup terkenal ya di Kalimantan, tapi gue juga nggak tahu ya bener apa enggaknya karena gue susah banget untuk nyari sumber-sumbernya guys yang menunjang kisah ini. Jadi diriwayatkan dulu ada Datuk Haji Batu atau yang nama aslinya Syekh Abu Malik. Beliau adalah seorang ulama yang hidup di abad 16 guys, dan juga orang pertama yang pernah diceritain bertemu sama makhluk yang dinamai sebagai Maryaban ini. Ciri-cirinya itu persis banget yang tadi gue jelasin guys. Tinggi, besar, penuh bulu hitam, terus matanya merah seperti darah. Nah beliau ini tanpa sengaja ketemu sama sosok ini di hutan guys, dan langsung nyalain api dan menusuk mata Maryaban pakai tongkat besi yang beliau punya. Habis itu Maryaban langsung metong tuh. Yang sebenarnya nggak tahu ya tujuan kenapa beliau langsung nusuk Maryaban yang lagi nggak ngapa-ngapain gitu guys. Tapi setelah pertemuan itu berjanji bakal membagikan cerita ini ke anak cucunya guys. Dan disinilah makanya kita mendengar cerita tentang Maryaban. Karena ini, percaya nggak percaya, emang sosok Maryaban itu udah ada dari zaman dulu. Selanjutnya gue nemu sebuah cerita tentang seorang laki-laki yang meninggal dalam keadaan masih menganut ilmu Maryaban guys. Ceritanya serem banget, sumpah. Gak kebayang gue kalau punya tetangga yang kayak begini guys. Jadi ini ada seorang laki-laki yang seumur hidupnya dia itu merantau tuh ke Muara Taweh di Kalimantan Tengah. Selama merantau dia bekerja tuh serabutan lah, dan paling sering emang kerja sebagai pencari kayu di hutan yang ada di pedalaman. Selama itu dia sempet gak ada kabarnya nih, keluarganya gak denger apa-apa tentang dia. Sampai suatu hari dia jatuh sakit dan pulang ke rumah. Gak beberapa lama dia ini meninggal guys, dalam keadaan sangat mengenaskan. Bukan karena kecelakaan atau yang lain-lain guys, tapi meninggalnya ini murni karena sakit. Nah, kondisi setelah dia meninggal ini sangat amat mengerikan pokoknya. Tangan dari laki-laki ini tiba-tiba kukunya tuh panjang, terus mulutnya itu keluar kayak taring yang besar ya, giginya tumbuh sendiri, dan seluruh badannya itu berubah jadi hitam guys. Semua orang yang nyaksin mayat laki-laki ini tuh pun langsung paham kalau selama hidupnya laki-laki ini penganut ilmu Maryaban dan dia telah menelan bulu itu guys. Biasanya nih para penganut ilmu ini tuh harus udah lebih dulu dikeluarin nih sebelum badannya meninggal gitu. Jadi bulunya itu harus dikeluarin dulu sebelum dia meninggal. Biar apa? Ya biar matinya tuh bisa damai gitu ya guys. Tapi laki-laki ini entah karena lupa atau entah karena nggak sempet, dia nggak mengeluarkan bulu Maryaban ini dari badannya guys sebelum dia meninggoy maksudnya. Nah katanya karena ini mayatnya itu akhirnya nanti bisa bangkit lagi dan jadi nggak terkendali guys. Seorang kiai pun dipanggil untuk menemui mayat laki-laki ini yang udah berubah berbulu jadi hitam. Kiai ini awalnya sempat kebingungan nih, kenapa laki-laki ini yang umurnya baru 25 tahun kok dia bisa tahu soal ilmu Maryaban guys. Akhirnya kiai ini kayak meniup sekujur badannya laki-laki ini dengan kain, terus dia nyiapin kayak ember yang
yang isinya air dan sebuah jarum besar banget yang terbuat dari emas. Terus kiai ini bisikin sesuatu yang gua nggak tahu ya, pokoknya ke mayit itulah intinya. Abis itu beliau ngejulurin tangannya ke atas kain, terus ngusapin semua badannya laki-laki itu guys, pakai tangan kosong tuh. Nah ini dilakukan berkali-kali sampai akhirnya tangannya Pak Kiai itu bergetar di atas jempol kakinya laki-laki ini. Pak Kiainya ini langsung tahu kalau bulunya itu ada di jari kakinya guys. Nah beliau langsung nyuruh laki-laki ini untuk nyiapin balok kayu yang berat banget dan nutupin tangan mereka sama kain. Karena kata beliau, waktu dia nyabut bulu ini nanti, laki-laki itu bakal bangkit guys. Gak kebayang coy, bangkit. Nah orang-orang di sana tuh pada nurut nih sama Pak Kiai. Dibawalah tuh balok segede gaban, terus ditutupin badannya laki-laki itu guys. Jadi kayak ditiban gitu. Bapak Kiai ini akhirnya mengambil jarum emasnya, terus dia berusaha untuk mencongkel dan menarik sehelai bulunya dari jempol kaki laki-laki itu guys. Dan bener aja dong guys, jasad laki-laki itu gerak sendiri, meronta-meronta mau bangkit. Untungnya aja balok kayu itu udah ditimpa guys ke jasad itu. Jadinya dia berhasil bikin laki-laki ini gak jadi bangkit guys. Kayak kebayang gak sih lu tiba-tiba langsung bangkit gitu? Untung aja udah ditiban duluan. Nah di sini bapak kiainya itu berusaha untuk terus menarik bulunya guys, sampai tangannya itu gemeter guys. Pas bulunya udah kecabut nih dan naruh bulu itu di dalam ember, tiba-tiba aja badan laki-laki ini yang semula tadinya penuh bulu dan ada taringnya, kukunya panjang tuh, perlahan-lahan berubah guys. Badannya balik lagi menjadi kuning, menjadi kayak kayak kita gitu ya, kukunya terus menghilang, terus taringnya juga masuk lagi ke dalam. Dan di sini udah dipastiin guys, ilmu Maryaban punya laki-laki itu udah luntur. Dan langsung tuh Pak Kiai ini langsung ngebakar bulu Maryaban itu sampai habis dan ngubur abunya di perkarangan deket pepohonan guys. Barulah tuh laki-laki ini bisa dimakamkan guys. Nah seorang laki-laki lainnya ini bertanya nih ke Pak Kiai, emang dari mana sih asal bulu Maryaban tersebut? Kenapa orang-orang tuh bisa dapat? Pak Kiai jawab nih, laki-laki itu dapat dari orang yang menganut ilmu Maryaban nih, yang pada saat dia berubah jadi wujud Maryaban, dia ambil tuh bulunya. Karena orang-orang syirik ini pengen menduakan Allah gitu guys. Karena itu Pak Kiai tadinya tuh nyuruh tuh orang-orang yang lagi membantu proses menutupi tangannya pakai kain guys, biar nggak iseng tuh nyambutin bulunya si laki-laki itu guys, ntar malah dia pakai lagi. Nah setelah kejadian ini, keluarga dari laki-laki ini memilih untuk numpang tidur di rumah tetangga guys, karena mereka masih ketakutan nih sama sosok laki-laki ini yang nggak tahu nanti ini bakal gimana walaupun dia udah dikuburin gitu. Sampai akhirnya malam tuh datang dan tiba-tiba seisi kampung denger ada suara yang getok-getok gitu guys, pakai kapak ke pohon. Suaranya tuh nyaring banget. Semua orang kampung itu pada ngintipin tuh dari jendela rumahnya, ngeliatin. Dan di situ ada laki-laki yang tadi dikubur, kulitnya hitam, matanya merah, bangkit lagi guys. Semua warga langsung pada panik dan mengunci pintu rumah mereka, pura-pura nggak denger gitu. Sampai pagi tiba, mereka kumpul untuk ngegosipin lah ya apa yang mereka lihat semalam. Dan bener dong, semuanya lihat guys. Tapi kata Pak Kiai ini, tenang aja, itu tuh cuma kayak residu lah. Jadi sisa-sisa laki-laki ini yang belum sepenuhnya kekubur gitu katanya. Karena Pak Kiai ini juga ngubur bulu dari laki-laki ini tuh di pohon itu guys. Jadi kayak si residunya gitu. Dan di sini mereka pun jadi kayak tuker-tukeran informasi gitulah ya guys. Katanya di kampung sebelah itu ada laki-laki yang meninggoynya tuh persis gitu, dalam posisi masih punya ilmu Maryaban guys. Tapi sayangnya seluruh keluarganya itu nggak ada tahu menahu soal ini guys. Dan dia juga nggak sadar perubahan dari mayatnya ini, yang ngebikin sosok itu tuh bangkit guys dalam wujud Maryaban dan ngeslay adik perempuannya serta ibunya guys tanpa sebab. Para warga akhirnya menjebak sosok ini dengan cara memakai jaring di antara dua pohon, dan setelah dia masuk ke perangkap itu dia dibakar hidup-hidup guys. Dan ternyata Maryaban itu nggak kebal api guys, makanya satu-satunya cara untuk ngesele Maryaban itu dengan cara dibakar. Duh,
gitu sih ceritanya. Jujur gue jadi parno ya. Hantu kedua bernama Bangsi. Sama dengan Maryaban, Bangsi juga tinggal di pelosokan hutan Kalimantan. Tapi ya yang satu ini wujudnya familiar mungkin ya. Kalian pasti juga pernah lihat lah ya. Dia wujudnya mirip-mirip kayak Mbak Kun guys. Rambutnya panjang, hitam, pakai baju panjang, lusuh, warna putih. Bedanya nih, gak kayak Mbak Kun yang kerjanya cuma ketawa-ketawa gitu ya di pohon. Tapi Bangsi ini jauh lebih ngeri guys. Sosoknya ini dikatakan bawa bayi yang ari-arinya tuh masih nempel gitu loh guys. Dan dia juga masih nempel tali pusarnya tuh di antara si Bangsi sama bayinya ini. Dia juga paling doyan minumin darah manusia guys, berburu pada darah manusia gitu. Jadi begini guys ceritanya si Bangsi. Dipercayai Bangsi dulu ini adalah perempuan tua yang lagi mengandung guys. Perempuan ini tuh gak punya suami, alias ya dia berzinah dengan laki-laki. Sehingga menurut adat setempat dia ini harus dikenai hukuman guys. Dia harus dikenai hukuman pelabai bagi mereka yang berzinah nih. Pelabai ini adalah hukum yang diberikan kepada sepasang kekasih yang berzinah guys. Hukuman ini kejem banget sih menurut gue ya. Tapi memang ini ada dalam hukum adat Kenyah nih. Biasanya laki-laki yang melakukan zina itu bakal dicambuk guys anuannya tuh pakai rotan berduri sambil berdiri di atas sungai yang dangkal. Biasanya juga sampai metong kehabisan darah. Aduh, ngilu saya. Sementara si perempuan ini bakal dijatuhi hukuman ditelanjangi guys dan diikat di kayu gitu. Orang-orang yang melewati dia itu harus meludahi mukanya. Selama 3 hari tuh guys dia begituin. Perempuan itu bakal diasingi di kuburan. Dan setelah 3 hari perempuan ini bakal diasingi di kuburan yang biasanya jauh dari kampung guys, yang ada di tengah-tengah hutan gitu. Keluarganya boleh ngasih makan di sini, tapi nggak boleh ngobrol sama sekali sama dia. Kan posisinya dia lagi hamidun ya guys. Dia diperlakukan kayak gini sampai bayinya itu lahir. Kalau si bayinya lahir, hidup atau mati, bayinya tetap harus dikubur gitu pokoknya nggak boleh hidup gitu loh guys. Dan si perempuan ini harus jalanin persalinannya tuh juga sendirian guys, dan ngebikin dia pendarahan yang akhirnya meninggoy ya kan. Dengan posisi ari-ari bayinya masih nempel nih di dia guys, belum dipotong. Arwah perempuan ini tuh akhirnya bangkit guys menjadi Bangsi. Bangsi ini bakal nyari laki-laki sebagai mangsanya guys. Kenapa cuma laki-laki? Karena Bangsi merasa semua laki-laki tuh sama aja. Dan dia tuh malu berhadapan dengan perempuan karena semasa hidupnya banyak perempuan yang udah ngingetin dia nih sampai akhirnya dia gak dengerin nasihatnya gitu. Berakhirlah jadinya kayak begini. Bangsi katanya itu bakal keliling-keliling sampai berpas-pasan sama laki-laki sambil nggendong bayinya yang masih terhubung sama dia guys. Dengan terus menggendong anak itu, dia terus mencari darah sebagai makanan anaknya guys. Sehabis dia bertemu laki-laki, dia bakal ngelempar bayinya yang auto nempel tuh langsung ke badan laki-laki guys. Kayak twing, langsung nempel gitu. Habis itu bayi itu bakal nyedot sampai kering itu darahnya laki-laki guys. Sampai laki-laki itu kurus kering. Karena ini banyak laki-laki yang kerjanya itu di hutan bakal dandan menyerupai perempuan guys. Pakai kalung, pakai gelang emas, pakai yang mencolok-mencolok lah warnanya, kayak cewek-cewek kue gitu. Nah, mereka tahu Bangsi bakal salah mengira mereka ini perempuan guys. Jadi nggak bakal tuh dijadiin mangsa tuh. Nah, Bangsi itu diketahui cuman muncul kalau malam hari guys. Makanya kalian harus hati-hati kalau menelusuri hutan Kalimantan pada malam hari nih. Dan kalau misalnya kalian berpas-pasan dengan Bangsi, kalian tuh kayaknya nggak bisa kabur guys. Karena Bangsi ini bakal ngelempar tuh bayinya tuh, bakal dihap gitu ke badan lu dan ngeselay. Nah, kalau kalian nanya ke gua gimana caranya selamat dari Bangsi, gak tahu gua. Tanyanya sama orang Kalimantan asli coba. Kali aja ada yang tahu ya. Tapi ya kalau saran gua mending banyakin zikir aja guys dan berdoa gitu. Nah, selanjutnya ini ada anak Sima. Kayak namanya ya, hantu ini hantu bocil guys. Kecil tapi cabai rawit. Dia ini ada di daerah Kalimantan Selatan dan lagi-lagi hidupnya di hutan. Dulu katanya dia ini adalah bayi dari hubungan gelap kedua ortunya nih. Si ibunya tuh malu punya anak, akhirnya ngebuang dia di hutan dan cuma ninggalin anak ini dengan baju yang melekat di badannya guys. Setelah dibuang, dia tuh akhirnya meninggoy nih di hutan itu karena ya
Ya orang masih bayi itu nggak bisa ngapa-ngapain. Terus juga nggak dikasih makan ya ninggoy lah. Tapi si anak ini dipungut akhirnya tuh sama Takao, siluman yang bisa berubah wujud jadi kucing atau makhluk-makhluk berbulu lainnya gitu. Takao ini tuh nggak banyak mengganggu manusia guys, jadi masih aman lah ya. Nah oleh Takao, anak ini itu dikasih nama Shima. Jadilah disebut anak Shima. Dia ngebesarin anak Shima seorang diri guys. Tapi anehnya si bocil ini bukannya bersyukur nih, tapi dia setelah gede sama siluman malah kurang ajar gitu guys. Dia banyak maunya gitu. Dia malah minta makan jantung yang fresh gitu. Gue gak tahu dah jantung manusia apa jantung hewan tuh. Pokoknya maunya makan jantung yang fresh gitu tanpa dimasak. Dia bakal nolak kalau dikasih makan sama Takao apapun selain jantung yang masih seger guys. Semakin lama Takao ini kesusahan untuk memenuhi kemauan anak Shima ini guys. Yang makin lama dia minta jantungnya itu makin besar gitu. Akhirnya si anak Shima ini tuh turun langsung buat nyari mangsanya guys. Nah tapi dia nih karena badannya masih kecil nih, dia tuh memburu orang tuh dengan cara dia nangis dulu guys. Akhirnya korbannya nih manusia yang ngelihat dia denger tangisannya itu bakal kayak kasihan kan nih dan mungut si anak Shima. Abis itu setelah itu malah dicabut guys jantungnya buat dicemilin sama anak Shima. Dan ini juga ada sebuah kisah guys. Ada seorang nenek yang mau cari singkong nih pergi ke hutan. Tiba-tiba aja dia denger suara bayi nangis, kayak nangis sedih banget gitu. Dia pun mencari nih sumber suaranya, dan ternyata itu ada bocil gendut, gemoy lah sendirian pokoknya di dalam kondisi yang dia lagi nangis gitu. Alias si anak Simba itu lagi acting. Awalnya si nenek ini curiga guys, masa ada si anak kecil bayi gitu sendirian di hutan kayak gini. Tapi si nenek ini akhirnya luluh nih setelah si bocil ini tuh lama-lama kok nyebutin Uma, yang artinya tuh mama gitu guys. Dan ngebuat si nenek tersentuh. Langsung tuh masukin bocilnya ke dalam keranjang singkongnya guys. Nah setelah itu nenek ini tuh ngerasa badan bayinya ini makin lama makin berat guys. Dan dia juga ngerasa kok makin lama punggungnya itu makin perih gitu. Ada rasa perih gitu, cengit-cengit. Ternyata pas dia noleh ke belakang, dia udah ngeliat anak Simba itu lagi ngegrogotin punggungnya nenek guys. Terus setelah dia ngeliat jantungnya si nenek, langsung dia embat dan langsung mamam. Gak kebayang coy, kok neneknya bisa ya gak sadar punggungnya tuh lagi digerogotin. Yah segitu aja guys ceritanya, sumpah sih serem coy. Pokoknya kalian kalau main ke hutan ya, dimana aja kalian harus hati-hati nih. Dan kalau bisa ya jangan sendiri guys, harus sama orang yang emang udah sering ke hutan gitu. Ya udah guys, segitunya aja ceritanya. Kalian udah merinding belum? Kalau gue sih udah merinding ya. Kalau kalian suka cerita ini, jangan lupa like dan juga komen part mana yang bikin kalian merindong. Share juga ke teman kalian yang bakal suka video ini guys. Jangan lupa subscribe dan nyalain notifikasinya juga ya. Oke deh, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Subscribe dan nyalain notifikasi buat dapetin konten horor lainnya. Juga like and share video ini ke teman kalian yang bukan penakut. Cek TikTok dan IG gue di sini ya. Gak merinding, gak seru.